Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Pajar di Sapar Channel. Oke, jadi di video kali ini saya akan membagikan video tutorial mengenai cara lapor pajak SPT tahunan pribadi secara online. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir atau baru tahu channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai akhir, jangan di-skip ya, biar kalian tidak gagal paham. Nah, untuk batas laporan SPT tahunan wajib pajak adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 31 Maret 2023. Oke, untuk langkah pertama di sini saya menggunakan komputer ya. Kalian juga bisa menggunakan HP. Pertama, silahkan kalian buka browser, kemudian ketik di pencarian pajak.go.id. Nah, setelah terbuka, silakan kalian pilih tombol login di pojok kanan atas. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum buat akun atau registrasi di DJP Online ini, kalian bisa lihat tutorialnya di video ini. Oke, jika sudah silakan kalian login dengan cara memasukkan NIK atau nomor NPWP. Kemudian, masukkan kata sandi dan kode keamanan. Selanjutnya klik login. Nah, di halaman ini, silahkan kalian klik menu lapor, kemudian pilih e-filing. Oke, di sini ada beberapa menu pilihan, mulai dari arsip. Karena ini merupakan pelaporan SPT pertama saya, jadi di bagian arsip ini masih kosong ya. Oke, untuk memulai laporan SPT, di sini kita klik atau pilih menu buat SPT. Nah, pada formulir SPT ini, kita diharuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab sesuai dengan data diri kalian masing-masing. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di sini saya jawab tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ini perjanjian di hadapan notaris ya guys, jadi saya pilih tidak. Kemudian, yang terakhir apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Penghasilan bruto adalah penghasilan yang belum dikurangi biaya hidup dan lain-lain. Di sini saya pilih ya, karena total penghasilan di bawah 60 juta. Maka akan muncul formulir SPT 1770SS. SS ini artinya sangat sederhana ya guys. Kalau penghasilan kalian di atas 60 juta per tahun, kalian pilih tidak, karena formulirnya berbeda. Di sini saya pilih ya, karena formulir penghasilan saya di bawah 60 juta. Kemudian, klik SPT 1770SS-nya. Di halaman pertama ini, kalian pilih tahun pajak. Di tahun 2023 ini, kita melaporkan pajak untuk tahun 2022. Kemudian untuk status SPT, jika baru pertama kali melaporkan pajak, kita pilih normal, ataupun pembetulan jika ada perubahan pelaporan pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A, pajak penghasilan. Buat kalian yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan ataupun mahasiswa, di sini kalian hanya perlu mengisi yang nomor 3, penghasilan tidak kena pajak. Namun, jika kalian seorang karyawan atau pekerja, silahkan kalian isi untuk nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, dan penghasilan neto dalam negeri. Untuk mengisinya, kalian bisa hitung penghasilan atau gaji kotor kalian. Misal, gaji kalian 1,5 juta per bulan, kalian tinggal hitung 1,5 juta dikali 12 bulan. Hasilnya 18 juta. Kemudian untuk nomor 2, pengurangan atau potongan. Misalnya, potongan BPJS, iuran, koperasi, dan lain-lain. Kemudian, untuk nomor 3, penghasilan tidak kena pajak. Di sini banyak pilihan ya,
TK untuk tidak kawin termasuk belum menikah atau sudah bercerai. K untuk kawin atau memiliki pasangan. Tanggungan bisa anak, orang tua, atau orang lain, misal kerabat dekat yang kita tanggung biaya hidupnya. Maksimal 3 orang. Nah, jumlah yang muncul ini adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Kalau kalian belum menikah dan tidak punya tanggungan, maka PTKP kalian 54 juta. Untuk perhitungan perpajakannya, misal kalian punya gaji 5 juta sebulan, dikali setahun sama dengan 60 juta. Misalnya belum menikah dan 0 tanggungan, jadi PTKP-nya sebesar 54 juta. Perhitungan pajaknya, yakni penghasilan setahun 60 juta dikurangi PTKP 54 juta sama dengan 6 juta. Nah, 6 juta ini kena pajak 5%, hasilnya 300.000. Jadi, untuk orang yang belum menikah dan tidak ada tanggungan, wajib bayar pajak 300.000 setahun atau 25.000 sebulan. Untuk pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, ini misalnya kalian membayar zakat melalui Badan Zakat Nasional, maka bisa kalian isi jumlahnya di sini. Tapi, kalau tidak ada, maka bisa kita biarkan 0 saja. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Kemudian di bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Ini merupakan penghasilan kita yang sudah dipotong pajak, jadi tidak akan dikenai pajak lagi. Contohnya, seperti hadiah undian, deposito, transaksi saham, dan lain-lain. Oke, di sini saya biarkan kosong karena memang tidak ada yang perlu saya isi. Jadi kita klik berikutnya. Selanjutnya, di bagian C, daftar harta dan kewajiban. Untuk jumlah keseluruhan harta, kalian taksir saja seluruh harta benda yang kalian miliki, termasuk rumah, tanah, kendaraan, tabungan, emas, dan barang-barang berharga lainnya. Dan untuk poin 12 ini, kalau kalian masih punya hutang, silahkan kalian tulis saja di sini. Berapa nominalnya? Untuk bagian C ini, silahkan kalian isi dengan keadaan kalian masing-masing. Kemudian jika sudah, pilih berikutnya. Nah, di bagian D ini adalah pernyataan. Sebagai warga negara yang baik dan taat pelaporan pajak, sudah mengisi formulir ini dengan benar. Jadi, kita klik setuju. Kalau sudah, pilih selanjutnya. Pada halaman kirim SPT, di sini kita perlu ambil kode verifikasinya terlebih dahulu dengan cara klik tombol orange di sini pada bagian ambil kode verifikasi. Maka akan muncul pilihan email atau SMS ke nomor handphone. Oke, di sini saya pilih kirim kode verifikasinya lewat email saja. Kemudian klik OK. Sukses, kita pilih ya. Jadi nanti kita akan mengisi kode verifikasinya di sini. Nah, sekarang kita buka dulu emailnya. Nah, di sini ada email baru dari e-filing. Berikut adalah kode verifikasinya. Bisa kita copy dan kembali ke tab e-filing. Kemudian paste kodenya di sini. Kalau sudah, klik kirim SPT. Penghasilan Anda di bawah PTKP. Jadi sebenarnya, kalian itu tidak perlu melaporkan SPT tahunan jika penghasilan di bawah 54 juta per tahun. Tapi, kalian harus mengubah status NPWP kalian menjadi non-efektif. Ini kita close saja. Kemudian, muncul puas atau tidak puas. Di sini, saya pilih puas karena e-filing ini sangat membantu kita dalam pelaporan atau perubahan data dalam pajak kita dan tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor pajak. Kemudian kita akan dibawa ke halaman arsip SPT. Nah, di sini bisa kita lihat laporan SPT yang barusan kita buat.
Ini adalah BPE atau bukti penerimaan elektronik kalau kita sudah lapor SPT tahunan. Atau kita bisa cek juga lewat email. Biasanya akan otomatis dikirim oleh e-filing. Oke guys, jadi gimana, cukup mudah bukan untuk cara melaporkan SPT pajak tahunan secara online atau e-filing DJP online? Oke, mungkin itu saja video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk klik dulu tombol subscribe-nya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.